Pak D sering menangis tanpa sebab, Pak D sering tertawa-tawa sendiri tanpa sebab, dan Pak D sering merintih kesakitan. Assalamualaikum, hai, thank you matur suwun sudah klik video ini. Dan kalian sedang menyaksikan Bre Alkisah. Berkisah sesuka hati, loncat ke sana, ke sini. Bro, sebagai seorang anak, sudah seyogyanya kita dan sudah sebatasnya kita untuk berbakti dan membalas semua budi luhur orang tua kita. Ya, walaupun tidak mungkin seseorang anak bisa membalas budi baik orang tua, tidak mungkin bro. Tapi sudah sepantasnya dan sudah seharusnya apabila kita harus berusaha sebaik mungkin, sebisa mungkin untuk membalas kebaikan dan semua jerih payah orang tua kita selama mendidik dan membesarkan kita sebagai anak. Dan pada kisah kali ini, Bre Alkisah akan menceritakan kisah dari Mbak Yeni, di mana Mbak Yeni berjuang untuk membahagiakan kedua orang tuanya. Tapi di satu sisi, Mbak Yeni menemukan pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa kalian jadikan teman cerita atau teman rebahan. Selamat menikmati, nggak usah banyak ribet, let's go sat-sat. Alkisah, hiduplah seorang Yeni. Jadi ceritanya, Mbak Yeni dulu sewaktu ia lulus dari SMA, Mbak Yeni bertekad ingin membantu perekonomian keluarga. Jadi setelah SMA, Mbak Yeni berusaha untuk mencari pekerjaan. Dia sempat bekerja sebagai kasir minimarket. Dia juga pernah bekerja sebagai penjaga toko. Dia juga pernah bekerja di yang jahit-jahit itu loh, di konveksi. Beberapa pekerjaan sudah Mbak Yeni lewati, sudah Mbak Yeni lakukan, tapi menurut dia merasa kurang cukup untuk bisa membahagiakan orang tuanya. Nah, maka dari itu Mbak Yeni memutuskan untuk pergi mendaftar sebagai TKW. Karena dari beberapa testimonial teman-teman Mbak Yeni, mereka yang pergi bekerja di luar negeri sebagai TKW membawa hasil yang cukup menggiurkan pada saat itu untuk Mbak Yeni, sehingga Mbak Yeni tertarik untuk mendaftar menjadi calon TKW. Nah, singkat cerita, Mbak Yeni akhirnya diterima untuk berangkat bekerja di luar negeri sebagai TKW. Beberapa tahun kemudian Mbak Yeni pulang dengan membawa hasil dari kerjanya selama bekerja di luar negeri. Nah, karena Mbak Yeni merasa cocok, merasa bahwa ini pekerjaan yang cocok buat saya, ini adalah pekerjaan dengan hasil yang menurut Mbak Yeni bisa untuk mewujudkan impiannya. Karena Mbak Yeni mempunyai impian, mempunyai cita-cita untuk membangunkan kedua orang tuanya sebuah rumah, sebuah unit rumah yang tidak muluk-muluk. Rumah sederhana pun cukup, tapi itu adalah milik pribadi. Karena selama ini Mbak Yeni dan kedua orang tuanya dan juga adiknya, Mbak Yeni masih mempunyai seorang adik satu. Selama ini keluarga Mbak Yeni hidupnya tinggal di rumah kontrakan. Jadi mereka pindah dari satu kontrakan ke kontrakan yang lain. Beberapa tahun pindah lagi, sehingga Mbak Yeni mempunyai keinginan yang sangat kuat, tekad yang sangat bulat. Tekad ya lur, yang bulat, jangan mikir yang macam-macam. Mbak Yeni mempunyai tekad untuk bisalah membeli atau membangun satu unit rumah sebagai tempat tinggal mereka, yang itu bisa Mbak Yeni sebut dengan rumah sendiri. Maka dari itu, setelah kontrak kerja pertama selesai, Mbak Yeni memutuskan untuk memperpanjang kontrak agar tabungannya semakin banyak dan mencukupi untuk Mbak Yeni mewujudkan mimpinya, yaitu membangunkan orang tuanya sebuah rumah.
Nah, singkat cerita, setelah 7 tahun Mbak Yeni bekerja sebagai TKW, akhirnya Mbak Yeni pulang ke kampung halaman. 7 tahun, bayangkan perjuangan 7 tahun berpisah dari orang tua. Tidak setiap lebaran Mbak Yeni bisa pulang dan juga berkumpul bersama keluarga. Dan juga Mbak Yeni harus merelakan masa mudanya untuk bekerja. Ora kayak kowe-kowe sing anane dolan wae. Nah, setelah penantian begitu lama, 7 tahun, akhirnya terkumpullah tabungan Mbak Yeni untuk Mbak Yeni pulang dan akhirnya untuk mewujudkan mimpinya membangunkan orang tua sebuah rumah. Tapi sebelum Mbak Yeni pulang, Mbak Yeni kan ngabarin kepada orang tuanya, "Pak, Bu, tanggal sekian bulan sekian saya pulang ke kampung. Nanti kita akan membangun rumah," singkat ceritanya begitu. Tapi dari orang tua Mbak Yeni, ibu Mbak Yeni bilang bahwa, "Nak, nanti kalau pulang kamu langsung pulangnya ke rumah Simbah ya, karena kontrakan kita, rumah kontrakan yang saat itu dihuni oleh orang tua Mbak Yeni itu sudah habis masa kontraknya dan mereka tidak sanggup, orang tua Mbak Yeni tidak sanggup untuk membayar perpanjangan kontrak, dan akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke rumah orang tua Ibu Yeni, yang mana Mbak Yeni. Sebenarnya saat mendengarkan Ibu Mbak Yeni memberikan kabar bahwa dia harus pulang ke rumah mbahnya, Mbak Yeni cukup enggan karena berdasarkan cerita, berdasarkan pengalaman Mbak Yeni waktu kecil, Mbak Yeni tidak mendapatkan pengalaman yang indah di rumah mbahnya, karena di sana ada Pak D Mbak Yeni yang sesaat lagi kalian akan tahu kenapa Mbak Yeni bisa sampai enggan untuk pulang ke rumah mbahnya, karena ada Pak D Mbak Yeni. Dan akhirnya sampai tiba waktunya Mbak Yeni pulang ke rumah Simbah. Di sana Mbak Yeni disambut oleh orang tua Mbak Yeni, ayah ibu Mbak Yeni dan juga adik Mbak Yeni. Tidak lupa ada Om Burhan. Om Burhan ini adalah adik dari ibu Mbak Yeni. Om Burhan orangnya baik, orangnya ya seperti ya selayaknya seorang paman lah. Tapi yang membuat Mbak Yeni enggan adalah Pak D. Sampai di rumah, Mbak Yeni peluk cium, salim kepada orang tuanya dan juga salim kepada Om Burhan, dan tibalah saatnya untuk Mbak Yeni salim atau say hi lah kepada Pak D, karena Pak D di kamar. Kenapa Pak D di kamar? Kenapa Pak D tidak menyambut Yeni? Karena pada saat Yeni pulang, Pak D sudah tidak bisa bangun. Pak D Yeni hanya terbaring di kamar tidur, tidak bisa bangun dan juga sudah sulit untuk diajak komunikasi. Dan fisik Pak D pada saat itu juga sudah bisa dikatakan tinggal tulang dan kulit, sangat kurus, sangat memprihatinkan. Tapi Yeni mencoba untuk say hi sama Pak D. Walaupun begitu, dia tetap Pak D Yeni mencoba untuk masuk ke kamar. "Assalamualaikum Pak D." Pak D tidak merespon. Tapi ketika Yeni mengulurkan tangan untuk salim sama Pak D, "Pak D, ini Yeni." Pak D cuma ketawa. Pak D tidak menjawab. Pak D cuma tertawa terbahak-bahak, dan tertawanya itu tertawa yang benar-benar membuat Yeni agak merinding ketakutan, karena tidak wajar. Wong teko, orang datang, ponakannya datang, diajakin salim kok malah tertawa terbahak-bahak. Pak D janjane piye to iki? Dan setelah itu Om Burhan langsung menghampiri Yeni untuk, "Sudahlah Yeni, sudah, kita tinggalkan Pak D di kamar saja." "Ya Om." Yeni mengangguk dan menuruti apa perintah Om Burhan. Nah, setelah sampai di luar kamar Pak D, Yeni tanya sama Om Burhan, "Om, apa Pak D masih seperti dulu? Apa Pak D belum sembuh?" Nada kata sembuh
yang diucapkan Yeni bukan sembuh dari penyakit fisik. Rupanya Pak D memang ada kelainan. Sejak Yeni masih kecil dan Yeni masih ingat betul apa-apa saja kebiasaan Pak D dan apa saja obsesi Pak D selama ini. Dulu waktu Yeni masih kecil, Yeni memang tidak terlalu dekat sama Pak D. Yeni lebih dekat sama Om Burhan. Dan kenapa Yeni tidak dekat sama Pak D? Karena Pak D memang bukan paman, bukan Pak D yang ramah menurut Yeni. Pak D terlalu cuek, Pak D terlalu acuh tak acuh terhadap Yeni. Bahkan bukan sama Yeni, tidak hanya sama Yeni, sama Ibu Yeni, sama Om Burhan. Pak D cuek, Pak D seperti tidak menganggap mereka. Dan Pak D mempunyai obsesi yang menurut Ibu dan Om Yeni, bahkan menurut Simbah, pada waktu itu Simbah masih hidup, Pak D tergolong gila. Jadi ceritanya dulu Pak D itu terobsesi untuk memiliki ilmu kebal, ilmu bisa menghilang, atau ilmu-ilmu hitam yang lainnya. Dan itu Pak D sangat bertekad untuk bisa mendalami ilmu-ilmu tersebut. Makanya Pak D banyak melakukan ritual-ritual gelap, ritual-ritual hitam yang walaupun pada saat itu Simbah melarang, kakek dan nenek Yeni yang notabene adalah orang tua Pak D melarang Pak D untuk melakukan hal-hal tersebut, tapi tidak dihiraukan oleh Pak D. Pak D tetap saja kepada obsesinya. Dan Ibu Yeni juga pernah bersitegang terhadap Pak D sama Pak D, bahkan mereka sempat bertengkar. Makanya yang awalnya Pak D tidak terlalu dekat dengan Yeni, sejak orang tua mereka, sejak ibu dan Pak D bertengkar, Pak D jauh lebih berjarak lagi. Pak D pulang hanya untuk tidur dan makan. Setelah itu keluar rumah entah kemana. Ibu Yeni dan Om Burhan yang pada saat itu masih muda tidak tahu kakak sulungnya itu pergi kemana dan mencari apa. Dan mereka juga tidak ada keinginan untuk bertanya, karena Pak D jika ditanyai selalu marah-marah. Sampai tiba waktunya, pada suatu ketika Pak D sakit, Pak D demam tinggi, Pak D ambruk, tidak bisa ngapa-ngapain. Pak D hanya bisa terbangun. Dan pada akhirnya yang rawat juga Simbah dan saudara-saudaranya yang selama ini dia cuekin, yang selama ini dia sering marah-marahin. Ya dulur-dulurmu juga sing rawat tau Pak D. Lah ntir menungso iki rasa kok ngono banget. Malah jadi emosi aku. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tapi Pak D tidak kunjung sembuh. Sampai akhirnya kakek Mbak Yeni memutuskan untuk mendatangkan orang pintar yang mungkin bisa membantu untuk menyembuhkan penyakit Pak D. Karena sudah dibawa ke dokter, ke rumah sakit, diagnosa tetap tidak terjadi apa-apa. Pak D secara fisik sehat, dinyatakan oleh dokter tidak ada penyakit apapun di diri Pak D, di badan Pak D. Tapi Pak D tidak kunjung sembuh. Maka dari itu kakek memutuskan untuk mengundang orang pintar untuk bisa menyembuhkan penyakit Pak D. Tapi beberapa orang pintar sudah didatangkan, namun penyakit Pak D tidak kunjung sembuh. Ya walaupun ada satu kiai yang pernah didatangkan oleh Pak D, beliau berkata bahwa iki ngono dudu penyakit, iki ngono ora penyakit raga, ning penyakit batin. Anakmu iki Pak wis diganggu, wis digondeli karo prewangane dhek dhewe. Ini itu bukan penyakit, begitu kata Pak Kiai. Ini bukan penyakit raga, ini penyakit jiwa. Anak sampean ini sudah ditempeli, sudah diganduli sama prewangan dia sendiri. Karena disinyalir Pak D gagal untuk memberikan tumbal,
sebagai umpan balik untuk ilmu kekebalan si Pak D. Pada saat itu kakek Mbak Yeni, orang tua Pak D, sudah putus asa, sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi untuk menyelamatkan anaknya. Mau bagaimanapun, Pak D tetaplah anak dari kakek dan nenek Yeni. Sebagai orang tua, mereka tetap mengupayakan untuk kesembuhan, untuk kebaikan anaknya. Tapi sampai kakek dan nenek Yeni meninggal, Pak D tetap tidak kunjung sembuh. Dan semakin hari raga Pak D semakin ringkih. Pak D sakit-sakitan, Pak D batuk-batuk, Pak D sering menggigil kedinginan, Pak D sering menangis tanpa sebab, Pak D sering tertawa-tawa sendiri tanpa sebab, dan Pak D sering merintih kesakitan. Dan Om Burhan yang pada saat itu merawat Pak D di rumah itu sendirian, merasa bingung, tidak tahu apa sebenarnya yang mengganggu Pak D. Tapi Om Burhan tetap tidak patah semangat. Dia menyayangi kakaknya, dia menyayangi Pak D. Dia berkali-kali mendatangkan orang-orang yang dia harap bisa menyembuhkan Pak D. Tapi dari sekian banyak orang yang didatangkan ke rumah untuk menyembuhkan Pak D, tidak satupun orang yang bisa menyembuhkan Pak D. Sampai akhirnya Om Burhan juga patah semangat. Om Burhan seperti kehilangan harapan untuk kesembuhan Pak D. Akhirnya Om Burhan hanya bisa pasrah merawat Pak D dan berdoa untuk kesembuhan Pak D. Hingga Om Burhan rela untuk tidak menikah, karena Om Burhan merasa nanti kalau aku menikah, apakah istriku mau untuk sama-sama merawat kakaknya yang notabene adalah mempunyai penyakit seperti itu. Lalu kenapa Ibu Yeni dari tadi tidak disebut-sebut namanya? Kemana Ibu Yeni? Apakah Ibu Yeni tidak merasa mempunyai tanggung jawab untuk merawat Pak D? Atau Ibu Yeni memang tidak suka sama Pak D? Ya, ini jawabannya. Jadi kalian ingat bahwa Ibu Yeni memilih untuk meninggalkan rumah daripada tinggal di rumah orang tuanya. Salah satunya adalah keberadaan Pak D. Dan kalian ingat tadi bahwa Ibu Yeni pernah berantem, pernah tidak baik-baik saja, pernah tidak akur sama Pak D. Itu salah satu penyebabnya, karena memang sifat Pak D yang seperti itu. Tapi ternyata akhir-akhir ini Yeni tahu bahwa Pak D pernah berniat untuk menumbalkan Yeni saat Yeni masih bayi. Kalian ingat tadi bahwa Pak D gagal untuk memberikan tumbal untuk ilmu kekebalannya, untuk ilmu hitamnya. Itu karena Pak D ingin menumbalkan Yeni, dan Yeni gagal menjadi tumbal Pak D. Karena pada saat itu ayah Yeni mengetahui gelagat Pak D yang aneh. Maka dari itu Bapak Yeni mencoba semaksimal mungkin untuk melindungi keluarganya, untuk melindungi anaknya, untuk melindungi istrinya. Dan kebetulan, ya bukan kebetulan ya, dan Bapak Yeni, ayah Yeni adalah seorang yang alhamdulillah cukup taat beribadah. Dan dari gurunya, kiainya bapaknya Yeni, Bapak Yeni diberikan beberapa doa untuk menangkal hal-hal yang tidak baik yang akan menyerang Yeni kecil, yang akan menyerang Yeni pada saat bayi waktu itu. Dan akhirnya karena serangan kepada Yeni ditolak, dipagari oleh Bapak Yeni dan juga para kiai sesepuh bapaknya Yeni, serangan itu Cinjang ingin memakan Yeni pada saat itu berbalik menyerang Pak D. Tuh makanya Pak D jadi wong iki Pak D jahat toh. Dan sebenarnya bahwa
ajakan Ibu Yeni untuk sementara tinggal di rumah Simbah, Ayah Yeni sangat menolak keinginan itu. Tapi mau bagaimana lagi? Mereka harus rela untuk sementara tinggal di rumah Simbah yang ada Pak D-nya, karena mereka memang belum mempunyai tempat tinggal. Rumah yang digadang-gadang akan dibangun oleh Yeni untuk Bapak dan Ibu Yeni belum jadi. Walaupun tidak lama lagi mereka akan mewujudkan keinginan mereka tersebut, tapi sementara ini belum. Mereka harus legowo, mereka harus menerima untuk tinggal di rumah Simbah bersama Om Burhan dan Pak D. Dan pengalaman-pengalaman mistis Yeni akan dimulai di rumah Simbah. Karena durasi sudah terlalu lama dan panjang, kita akhiri part 1 sampai di sini. Nanti part 2 kita akan sambung untuk cerita Yeni di rumah Simbah. Cerita-cerita keanehan-keanehan Pak D dan gangguan-gangguan yang dialami Yeni dan orang tua Yeni, juga Om Burhan terhadap Pak D. Akan kita ceritakan, akan kita alkisahkan di episode Pak D part 2. Nah, itulah kisah kita untuk episode kali ini. Semoga kalian bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Semoga kalian bisa untuk menikmati kisah ini dan kalian terhibur dengan kisah ini. Dan jangan lupa sampaikan kepada tetanggamu bahwa Bre Alkisah adalah channel YouTube yang membahas soal kisah-kisah horor. Dan kalian kalau suka sama kisah-kisah horor, jangan lupa klik subscribe, like, dan komen. Dan saya Bre Ahmad undur diri. Wassalamualaikum. Bye.